Waktu saya ditahan di penjara, menjelang 2 tahun, ya, waktu 2 tahun ditahan, saya lewat kelompok pemimpin-pemimpin gereja, pemerintah mendekati saya, dan akhirnya supaya ditemukan solusi, begini, kamu cabut saja kesaksian kamu, ya, cabut semua, kamu bebas, bahkan disekolahkan ke luar negeri. Gereja sudah kami hubungi, siap untuk menyekolahkan engkau di luar negeri. Tapi tarik dulu perkataan-perkataanmu. Saudara, ditahan setelah 2 tahun, itu bukan kapok lagi. Udah habis kapoknya, saudara. Iya. Lalu ada harapan. Karena pada masa pemerintahan waktu itu, semua orang yang ditahan karena tuduhan Pempres 11 subversi, itu tidak tahu kapan keluarnya. Tidak tahu. Jadi kalau ada tawaran keluar, oh ini. Lalu saya bicara dengan teman-teman dalam penjara. Teman-teman dalam penjara bilang, ya sudah, pura-pura aja. Ya sudah, ya daripada lapukan di penjara. Akhirnya, oke, saya bilang, mungkin ini jalan Tuhan. Mungkin jalan Tuhan. Jadi kami mempersiapkan foto paspor segala macam. Ya karena itu oleh penguasa, semua gerak cepat, 1 hari selesai. Sudah. Malam itu saya tidak bisa tidur. Karena membayangkan bebas. Ya, tapi hati kecil selalu berbisik. Barang siapa menyangkal aku, maka aku akan menyangkal dia. Tuhan, kita kan harus cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Ini masalahnya politis, Tuhan. Oh, jadi saya pikir, ya sudah. Bertekad tetap. Suara hati kecil, jangan sangkal, jangan sangkal. Tapi kemauan untuk bebas lebih besar dari suara itu. Tidak. Gara-gara pertentangan itu saya tidak bisa tidur. Tunggu besok pagi. Waduh, jam itu detik demi detik. Tunggu panggilan. Wah. Oh, sudah membayangkan Tasmania. Iya. Ya, sekolah di sana. Ya, pokoknya buat aja. Sudah. Besoknya saya dipanggil kira-kira jam 10 pagi. Saya menghadap. Saya sudah siap, tanda tangan. Siap. Jangan saudara pikir saya kuat, hebat, bertahan. Enggak. Siapa bilang kuat? Enggak kuat. Akhirnya saya menghadap. Lalu mereka semua sudah senyum. Tim pemeriksa biasanya beringas, galak. Ya. Lalu saya disodorin surat. Saya baca. Nafsu siap, tanda tangan. Tapi apa yang keluar dari mulut saya? Saya Abu Bakar Masyur Yusuf Roni, seujung rambut pun tidak akan menyangkal Yesus adalah juru selamatku. Yang keluar itu, saya sampai kaget. Aku ngomong apa? Yang keluar itu. Jadi kalau engkau bertahan, iman kuat itu pilihan Tuhan. Itu kekuatan Tuhan yang kekal dalam dirimu, bukan kemampuanmu. Itu bukan tekad-tekad iman kita, tapi iman yang diberikan oleh Tuhan. Karunia. Ucap syukur kepada dia. Amin, saudara. Luar biasa. Marahlah mereka. Saya dimasukkan lagi. Mestinya kan tadi saya Abu Bakar Masyur Yusuf Roni akan menandatangani dengan ikhlas. Tapi ternyata saya tidak akan menyangkal dia seujung rambut pun. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pendeta Yusuf Roni ya tutup usia atau meninggal dunia pada usia 79 tahun teman-teman. Dan kesaksiannya tadi ya memberikan satu kekuatan baru bagi kita, bagaimana seorang pengikut Kristus ya memikul salib dan juga memberikan teladan bagi banyak orang. Ya, artinya bahwa iming-iming yang ditawarkan oleh dunia ini, maka selaku pendeta Yusuf Roni telah melewati hal tersebut. Itu suatu tantangan kerohanian bagi kita. Kalau sesuatu ya diiming-imingi sesuatu hal yang mengenakan di daging kita, maka itu kalau kita berhasil ya menolak itu dan malah kita lebih melekat kepada Tuhan Yesus, maka itu adalah suatu terobosan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena keinginan daging kita ini ya lebih condong kepada
keinginan-keinginan duniawi yang mengenakan sebenarnya. Tapi karena kita tahu bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan dan keinginan dari daging dengan keinginan roh, ya, Roh Kudus itu bertentangan, maka tentu kita akan memilih keinginan Roh Kudus. Ya, dengan kita memilih keinginan Roh Kudus, maka tidak selamanya hal tersebut enak. Ya, tidak semuanya itu mendatangkan sesuatu yang menggembirakan bagi kita. Ada saat-saat tertentu yang membuat daging kita ini ya diuji, ya, merasakan tidak enak, ya, tetapi karena itu adalah keinginan Roh Kudus, maka mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kita melakukannya. Ini adalah salah satu teladan yang diberikan oleh Pendeta Yusuf Roni sebelum dia meninggal dunia. Oke, kita lihat komentar para netizen di dalam hal ini, teman-teman, bagaimana mereka mengagumi kesaksian dan pesan-pesan terakhir dari Yusuf Roni. Selamat jalan pahlawan iman, selamat berjumpa dengan Raja semesta alam yang mulia agung, Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun beliau telah tiada, semua kesaksian hidup beliau akan terus menjadi berkat bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ya, beliau kepunyaan Bapa, sekarang beliau duduk di sampingnya. Saya yang lemah dikuatkan Tuhan melalui beliau. Ya, memang kesaksian dari Yusuf Roni ini tuh, teman-teman, yang memberikan keteguhan iman kepada kita, ya, bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Terima kasih kehadiranmu di dunia ini telah memberi pencerahan untuk iman percaya kita kepada junjungan ilahi yang agung, Yesus Kristus. Tugas sudah selesai, luar biasa perjalanan iman dan peperangan rohani beliau. Menguatkan kita semua, beristirahatlah dalam damai Yesus Kristus. Selamat jalan, ya, teman dan sahabat saya pernah ditahan di tempat yang sama dengan sahabat ini saat peristiwa malari, dan saat itu kita berjumpa di Gang Buntu ke lama tahanan, juga beberapa tahanan PKI Korbe, dan ada yang dari P Buru. Sayang, sejak dibebaskan kami belum pernah bertemu. Semoga sahabat Bapak Abuna Yusuf Roni berada di pelukan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman, ya, kita tahu bahwa Yusuf Roni ini telah dipenjara, teman-teman, kurang lebih 6 tahun. Dan itulah kesaksiannya yang membuat kita, ya, tercengang, dan semoga, ya, apa yang dilakukannya di dunia ini, ya, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentu kita percaya bahwa Yusuf Roni berada di sisi kanan Bapa di sorga. Selamat jalan pejuang iman Bapak Yusuf Roni, imanmu kepada Tuhan Yesus yang menguatkan imanku. Mahkota kehidupan tersedia di surga bagi orang yang setia kepada Tuhan Yesus hingga akhir hayat. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja segenap alam ilahi dan manusia. Nah, berbagai penderitaan yang dialami hambanya, Bapak Pendeta Yusuf Roni, tidak dapat memisahkan beliau dari kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat jalan ke surga sana yang tidak ada duka dan ratap tangis. Di sana Yesus Tuhan sedang menanti kedatangan Anda. Amin. Terima kasih buat pelayanannya di sepanjang hidupnya, nama yang kami kenal dan kami dengar, Yusuf Roni. Haleluya. Amin. Selamat jalan buat saudaraku Pendeta KMS Yusuf Roni sampai ke surga. Amin. Pendeta Yusuf Roni telah bertahan sampai akhir. Saya pernah menghadirkan KKR beliau di Pontianak dan mendengarkan puluhan kaset khotbah beliau di tahun 1980-an dan diberkati. Oke, RIP Bapak Yusuf Roni, pelayanan dan kesaksian yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini teman-teman tentang komentar dan bagaimana mereka menyaksikan kehidupan Pendeta Yusuf Roni selama dia masih hidup. Dan tentu tugas kita sekarang adalah melanjutkan pelayanan dan selagi masih kita hidup di dunia ini memberikan yang terbaik dan juga membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus.